Washington. Declined to comment on the possibility of Israel killing Khamenei. Peperangan antara Iran dan Israel baru saja mereda. Setelah mereka saling membalas serangannya, saling ngebom satu sama lain, bahkan negara adidaya merespon konflik tersebut. Dan US menyatakan bahwa dia ikut terlibat dalam peperangan tersebut. Kan dia mengirim bom ke Iran. Dan Putin memberikan ancaman bagi siapa yang berani menyentuh Iran, itu akan terkena akibatnya. East of Gaza City, where the Israeli fighter just targeted this residential building. As you can clearly see, the fire is breaking out right now. Tanggal 27 Juni diberitakan bahwa Israel kembali menyerang Palestina. Dia menghancurkan rumah, dia membunuh masyarakat sipil. Israel dan sekutunya itu betul-betul permasalahan dunia. Dan betul memang ya, yang seperti kita temukan gitu. Di mana ada Amerika, di mana ada Israel, di situ pasti ada perang. Apalagi Amerika banyak dia di mana-mana pangkalan militernya kan. Pasti banyak peperangan di situ. Kayak misalnya di Korsel gitu kan. Korselnya perang sama Korut, perang saudara. Ya, terus di Taiwan ada markasnya juga. Di sana ada markasnya US. Pangkalan militer di lautannya juga banyak. Dia mengganggu ketenangan antara Cina dan Taiwan. Akhirnya mereka peperangan. Ya sebetulnya memang Amerika pengen menguasai tanah Taiwan itu karena di sana ada microchip yang betul-betul sangat berharga untuk dunia saat ini, untuk era digital, untuk teknologi ini. Dan persoalan Rusia dan Ukraina itu juga diganggu gugat sama Amerika. Ukraina pengen ditarik ke NATO gitu. Rusia ini nggak pengen bahwa Ukraina ini join ke NATO, takutnya keberadaan dan eksistensi Rusia ini akan terancam. Makanya wajar kalau Rusia, Cina, Korut dia nggak suka sama US, itu wajar karena ketentramannya mereka, negaranya mereka ini diganggu gitu loh, diusilin ya, dibikin perang nih, diadu domba bahkan ya, kayak contohnya Timur Tengah tuh. Apalagi kan Timur Tengah itu udah paling sering banget jadi ya mainannya US lah. Jadi di sana sering banget terjadi perang karena ya secara nggak langsung memang ada US gitu di belakangnya, ada provokatornya ya. Tapi yang paling keji tetap di Palestina gitu, karena di sana itu bukan perang, di sana itu membumi hanguskan. Makanya wajar kalau seluruh dunia ini speak up persoalan Palestina. Dan ya karena di sana tuh ya betul-betul memang gila, main bom gitu kan, bener-bener udah nggak ada manusiawinya. Di sana bukan perang, bukan ini militer. Bahkan gue temu ada pernyataan bahwa memang militer Israel ini ingin membabat habis warga Palestina. Dia nggak pandang bulu mau anak kecil, mau perempuan, mau orang tua, dia pokoknya misinya ingin menghapuskan semua masyarakat Palestina. Makanya adanya perang Iran dan Israel ini ya sedikit memberi pelajaran lah pada gengnya US dan Israel ini, bahwa lu nih di sini nggak bisa seenaknya, lu tuh di sini seharusnya lawannya gua, bukan lu ngelawan masyarakat Palestina sana gitu loh. Ya kalau di sini kita benar-benar perang, kalau lu sama gua ini benar-benar perang, gua punya senjata, kekuatan militer yang seimbang, lu mau macem-macem ya di sini di dunia ini lu nggak bisa seenaknya. Nah, seenggaknya perang Iran dan Israel tuh gitulah. Dan yang memang mampu melawan kajiannya Israel ini nih ya cuma komplotannya Rusia gitu loh, Cina, Korut gitu loh. Ya makanya mereka tuh benar-benar berani tegas bahwa dia tidak menyukai gengnya US ini. Ya mereka yang punya kekuatan untuk melawan ini, melawan kekejian US ini, penindasan di seluruh dunia ini, kekacauan di seluruh dunia ini. Ya Rusia, Cina, Korut itu benar-benar tegas jika menindak US gitu. Ya dan propaganda yang dia lemparkan juga. Ya sebetulnya sekarang sih udah mulailah orang-orang sadar bahwa
US ini banyak topengnya lah, dia ini sosiopat bisa dibilang lah. Ya jadi seperti kayak statement Trump tuh kemarin, dia bilang bahwa rudal Amerika itu yang membawa perdamaian Iran dan Israel. Itu benar-benar pala lu, gak mungkin lu justru nih ya, karena lu ngebom, lu ikut-ikutan, itu hampir aja gengnya Rusia ini ngamuk. Kalau sampai geng Rusia ngamuk mah bener-bener ya bisa perang dunia mungkin ya. Konflik kemarin juga ya bukan karena lu yang mendamaikan atau siapa yang mendamaikan. Iran pun nggak menyatakan bahwa dia gencatan senjata. Jadi statement lu nih yang bilang kayak Iran dan Israel itu sepakat untuk gencatan senjata, itu omongan lu sepihak. Nggak ada Iran Israel itu menyatakan bahkan apalagi Iran gitu. Ya lu tuh nggak dianggap sama Iran, lu tuh siapa? Jadi konflik ini selesai yang udah gitu, udah aja ya, karena mereka tensinya mulai mereda dan geng Putin juga udah aja. Tapi ya memang lu tuh terus-terusan kayak ngelempar propaganda, ya masih banyak lah bertebaran. Sekarang tuh lu masih ngebacot lah, US tuh masih ngebacot persoalan Iran Israel. Ya dia pengen dianggap pahlawan dunia gitu kan. Tapi ya kita nih semua orang udah tahu kalau lu ya sampah lah, sampah dunia. Jadi kemarin itu kalau sampai paman Putin tuh marah, itu benar-benar dia habis kesabarannya, terus ngamuk. US lu tuh bener-bener kayak bisa ya di trisom, lu bisa-bisa sama Rusia, sama Korut, sama Cina gitu ya. Lu pengen ngelawan Cina aja perang dagang ketar-ketir ya kan, apalagi lu di trisom men, habis lu. Nih US tuh lu masih hidup karena ya lu dilindungin sama PBB aja nih. Makanya kalau PBB hancur, lu tuh hancur, lu tuh udah ya hilah. Makanya kemarin tuh kok Pak Putin gitu yang dicari, padahal kan yang nyerang Israel, yang nyerang US gitu, tapi kenapa Pak Putin yang dicari sama ICC gitu kan. Belum lagi ya PBB lah, itu lu habis itu lu punya veto. Beberapa kali Palestina di veto terus sama lu ya. Terus timbul kan BRICS tuh, itu senang sih gua. Jadi seenggaknya ada lawan imbangnya nih buat nyimbangin PBB. Jadi kalau PBB dianggap udah nggak adil, udah nggak bisa ya bersikap sesuai kapasitasnya, ya itu ada opsi lain lah, ada BRICS gitu. Sebetulnya ya berharap dan nggak berharap sih buat paman Putin ini buat menggulingkan kebiadabannya geng US ini. Cuma mau gimana ya, cuma mereka yang berani, cuma mereka yang bisa nge-counter geng US ini. Jadi ya makanya dibuatlah tuh kayak BRICS ya kan, dia bikin geng sendirilah, dia bikin circle sendiri. Selain jadi opsi kedua, BRICS ini bagi negara-negara lain, dia juga buat menurunkan absolute powernya tuh PBB. Jadi PBB ini nggak bisa enaknya gitu loh. Ya sebetulnya PBB ini US gitu ya. Ya karena beberapa kali udah banyak nih negara yang vote ya kan, dia ngedukung Palestina, tapi tiba-tiba di veto sama US, itu cancel gitu loh. Jadi buat apa negara-negara lain di situ adanya kalau tiba-tiba hak vetonya ada di tangan Amerika, terus tiba-tiba keputusan semua negara itu cancel. Ya pokoknya dari peperangan kemarin betul-betul kayak ya seenggaknya lu nih gengnya US dan jajaran-jajarannya lu diberi pelajaran di situ. Lu nggak bisa seenaknya di situ. Ya sebetulnya kalian nih udah mulai ketar-ketir ya kan. Makanya anak lu kan beringas banget tuh ya di Timur Tengah. Nah lu udah mulai panik kan, makanya kemarin tuh bilang gencatan senjata. Ya padahal mah
anaknya Pak Putin enjoy aja gitu, dia belum ngadu ke bapaknya, dia belum, ya belum yang gimana-gimana lah, masih diliatin gitu. Tapi kalau ya anak-anak haram lu nih udah ketar-ketir, udah ya ilah udah disuplai bapaknya aja udah kocar-kacir, apalagi bapaknya Iran keluar ya kan, sampai-sampai US tuh ngancem kayak benar-benar saya tidak mendukung ini tindakan Israel gini-gini kan. Ya ibaratkan mah pokoknya tuh kayak kemarin statementnya kayak lu jadi anak jangan kurang ajar, lu jangan ngakuin itu, ntar kalau kagak kagak gue kasih makan, kagak gue kasih duit, kagak gue kasih tidur enak, pokoknya hidupnya pengen ditarik lah fasilitas-fasilitasnya. Ya anaknya Putin masih enjoy aja ya kan, makanya Pak Putin bilang Iran belum minta bantuan, jadi ya lu udah kocar kacir men. Tapi ya sekarang bersyukurnya perang udah selesai gitu kan, ya mereka udah saling turun tensi lah ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahkan kekhawatiran gue pun bisa jadi penyebab konflik perang dunia 3 dari hal-hal seperti ini nih. Ya semoga aja nggak adalah perang dunia ketiga. Ya semoga aja semua bisa didiskusikan dengan cara politik gitu kan, dengan ya cara-cara yang damai gitu, menggunakan konstitusi, tidak memakai kekerasan, tidak memakai peperangan, bahkan gerakan militer. Ya karena kalau misalkan sampai perang dunia 3 gitu ya, ngeri-ngeri gitu. Ngerinya karena gue di Indonesia. Lu bayangin ya, di Indonesia kalau kalau tiba-tiba perang dunia 3, lu di Indonesia bakal ngapain? Karena Indonesia tuh yang nggak bermain gitu peran politiknya di luar negeri gitu. Ya apa non bloknya ini nggak bermain sama seperti di eranya Soekarno gitu loh. Jadi ya nggak bisa dimainin nih non blok. Padahal mah kan dulu non blok bener-bener kayak bisa lu bisa narik yang blok sini, lu bisa narik seblok sini, lu bisa bikin ya jadi seenggaknya tuh lu jadi jembatan gitu loh antara blok timur dan blok barat gitu. Makanya lu ada di non blok nih. Tapi lu kalau non blok doang ya itu bisa-bisa jadi santapan lezat doang gitu ya. Makanya gue kalau ngelihat non blok sekarang ini lebih kayak lu non blok nih bukan untuk menjadi penengah, tapi lu tuh buat ngejauh gitu loh dari konflik-konflik itu. Jadi udahlah saya netral aja, saya nggak pengen konflik gimana-gimana, nah kayak gitu tuh gambarannya non blok sekarang. Makanya ya nggak heran kalau kayak ada peperangan terus ya Indonesia tuh cuma kayak ya cuma teriak-teriak aja gitu loh, kayak udah jangan perang gitu gitu, jangan perang padahal kan kalau lu benar-benar menjadi penengah nih ya, lu misain orang itu kan udah pasti ada benturan, lu bisa jadi kena tonjok ya kan. Tapi kan tujuannya visi misinya lu mendamaikan nih, makanya lu di non blok gitu. Terus ya kalau misalkan di sini ini lagi untung, sini lagi untung, lu bisa tarik. Nah ini enggak, ini tuh ya kayak cari aman aja gitu loh, lu nggak pengen ada masalah. Artinya ya pemerintah kita nih gagal gitu loh mendikte apa yang kita yakini kepada dunia gitu loh. Jadi ya persoalan perdamaian dan peran diplomatik non blok kita ini ya beberapa kali ada konflik, ya udah kita cuma melongo ya kan, ngangongo bengong gitu kan, nggak ada peran apa-apa. Ini kalau sampai ada yang mikir kayak ya perang-perang lain gak ada urusannya sama Indonesia, itu kocak ya, karena memang Indonesia tuh kedudukannya ngejauh gitu tuh loh, dia nggak mau ada terlibat apapun. Padahal kan yang namanya nih dunia, kalau ada perang pasti lu tuh secara nggak langsung kena dampaknya gitu loh. Namanya juga kan konflik global ya, biarpun lu duduk di sini nih sekarang nih di Indonesia nih, lu lagi ngopi, lu lagi ngerokok, lu lagi ngegame, lu lagi kerja, terus tiba-tiba ada perang misalkan di Iran Israel gitu kemarin, terus ya tarif Trump,
ya lu tuh secara nggak langsung lu kena gitu loh. Perang dagang Cina US aja tuh kita kena tiba-tiba. Iya, Cina kan ini bener-bener kayak butuh lah teknologinya, kan dia betul-betul pengen memajukan teknologinya. Dia keruk lah nikel, dia keruk lah apa nih di Indonesia, ya kan, ya karena mereka nih lagi terlibat perang dagang gitu loh. Mereka betul-betul butuh butuh resource yang cukup untuk memenangkan perang itu. Itu baru perang dagang. Gimana kalau perangnya benar-benar menggunakan ya militer, eh, teknologi, perang nuklir, bom, senjata. Kalau misalkan kita masih kayak gini-gini aja, itu benar-benar membuat gua khawatir. Tapi terakhir ada pertanyaan, kan SDA kita nih laku ya di seluruh dunia, pasti butuh butuh SDA kita, ya kan, ya entah dia untuk kemajuan teknologinya, entah dia untuk pangannya, tapi yang jelas seluruh dunia membutuhkan sumber daya alam yang kita punya. Tapi pertanyaan gue, kenapa masyarakat kita nih, negara kita nih masih keadaan kritis, penduduknya masih banyak yang kelaparan, teriak-teriak kesakitan, ya kesejahteraannya minim lah. Kenapa itu coba? Bagi yang tahu, tolong kasih tahu. Bagi yang nggak tahu, mari kita cari tahu. Sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kekurangan, atau kritik, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa.